소리를 지르는 내가 창피지는 내 자리는 내가 찾아 태도는 공부하게 되기를 폭주하는 기분 그렇진 허리케인에 뒤집어진 우산 잔소리 군이 채웠다 Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa jauh dari yang namanya teknologi. Bahkan, saat sedang beraktivitas pun, kita tetap mengandalkan teknologi, salah satunya ponsel pintar. Banyak perusahaan berlomba-lomba dalam mengembangkan ponsel pintar yang telah mereka buat, termasuk kapasitas serta jenis baterai yang mereka gunakan, supaya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, serta cepat dalam mengisi daya. Lalu, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu baterai. Baterai adalah perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya pada perangkat listrik seperti senter, ponsel, dan mobil listrik. Ketika baterai memasuk daya listrik, terminal positifnya adalah katoda dan terminal negatifnya adalah anoda. Terminal bertanda negatif adalah sumber elektron yang akan mengalir melalui rangkaian listrik eksternal ke terminal positif. Ketika baterai dihubungkan ke beban listrik, reaksi redoks mengubah reaktan berenergi tinggi ke produk berenergi rendah. Dan perbedaan energi bebas dikirim ke sirkuit eksternal sebagai energi listrik. Meski sebutan baterai secara teknis adalah alat dalam beberapa sel, sel tunggal juga umumnya disebut baterai. Baterai yang sering kita gunakan saat ini adalah jenis baterai lithium-ion atau yang sering disebut baterai Li-ion. Prinsip kerja baterai lithium memanfaatkan reduksi dan oksidasi untuk menghasilkan listrik pada kedua elektrodanya. Baterai lithium menggunakan komposit yang berstruktur layer, di mana lithium cobalt oxide sebagai katodanya dan material karbon sebagai anoda. Dengan prinsip tersebut, baterai memerlukan setidaknya 1 hari untuk dapat terisi penuh. Lantas, bagaimana jika terdapat baterai yang tidak terbatas atau dapat digunakan untuk selamanya? Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, maka teknologi tersebut mungkin saja bisa diwujudkan. Para ilmuwan dari Universitas Alberta dan Toronto mengembangkan sebuah rancangan untuk menghasilkan baterai kuantum jenis baru yang tidak mengalami kebocoran. Tetapi, menurut beberapa ilmuwan, teori yang dikemukakan tidak sesuai dengan prinsip hukum kekekalan energi yang dikemukakan oleh James Prescott Joule, yaitu bentuk energi yang pada dasarnya bersifat sama dan tetap, namun mampu berubah satu sama lain. Itu artinya dengan aturan hukum kekekalan energi yang disebutkan tadi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan serta tidak dapat dimusnahkan. Terlepas dari itu, bagaimana jika seandainya kita dapat ciptakan? Pada tahun 1900, dunia digemparkan dengan tokoh fisika Max Planck yang mengemukakan teori kuantum. Dunia ilmu terperanjat kaget dengan teori kuantum oleh Max Planck, seorang ahli fisika dari Jerman. Max Planck mengumumkan bahwa dia punya hipotesa yang berani. Max Planck mengutarakan pendapat tentang radian energi, yaitu energi gelombang cahaya tidaklah mengalir dalam arus yang kontinu, tetapi terdiri dari potongan-potongan yang disebutnya kuanta. Hipotesa Planck yang bertentangan dengan teori klasik tentang cahaya dan elektromagnetik ini merupakan titik mula dari teori kuantum yang sejak itu merevolusionerkan bidang fisika dan menyuguhkan kita pengertian yang lebih mendalam tentang alam, benda, dan radiasi. Dengan demikian, teori fisika tentang kuantum yang ditemukan Max Planck mungkin bisa saja diterapkan dalam baterai yang sering kita pakai.
Mengingat sejauh ini banyak film fiksi ilmiah yang menerapkan teori kuantum ke dalam cerita mereka. Lantas, bagaimana jika baterai menggunakan energi kuantum? Akan banyak perubahan yang terjadi. Bahkan kita sendiri tak akan pernah perlu lagi mencari sumber listrik untuk sekedar menyalakan alat elektronik, karena pada dasarnya konsep dasar baterai kuantum hanya memerlukan satu kali pengisian untuk didapat dan digunakan terus-menerus. Seorang ahli kimia, Gabriel Hannan dari Universitas of Alberta, peneliti utama dalam penelitian ini mengemukakan bahwa baterai kuantum adalah baterai kecil berukuran nano yang dimaksudkan untuk dapat digunakan pada berbagai aplikasi berskala nano. Dia mengatakan bahwa penelitian ini memberikan sebuah demonstrasi teoretis bahwa menciptakan baterai kuantum tanpa mengalami kebocoran adalah memungkinkan, sehingga lebih unggul dibandingkan dengan baterai kuantum yang pernah diusulkan sebelumnya. Untuk merealisasikan gagasannya, tim peneliti mencoba sebuah model jaringan kuantum yang terbuka dengan struktur asimetri tinggi dengan platform untuk menyimpan energi reksonik, energi yang memanfaatkan ketika sebuah elektron menyerap foton dari cahaya yang cukup energetik. Menggunakan model ini, mereka menunjukkan kemungkinan untuk menyimpan energi tanpa harus mengalami kebocoran meskipun terbuka pada sebuah lingkungan. Hanna mengatakan kuncinya adalah mempersiapkan jaringan kuantum ini dalam apa yang disebut dark state. Ketika berada dalam dark state, jaringan tidak dapat bertukar energi dengan lingkungannya. Pada dasarnya, sistem menjadi kebal terhadap semua pengaruh lingkungan. Ini berarti bahwa baterai sangat kuat untuk kehilangan energinya. Menggunakan model ini, para peneliti juga menyarankan metode umum untuk mengeluarkan energi yang tersimpan dari baterai berdasarkan permintaan yang melibatkan pemutus jaringan struktural simetri dengan cara yang terkontrol. Penelitian di masa depan akan mengeksplorasi cara-cara yang layak untuk mengisi dan menggunakan baterai, serta cara meningkatkannya untuk dapat digunakan dalam aplikasi praktis. Lantas, manfaat apa saja yang bisa kita dapat dari terwujudnya impian para ilmuwan tersebut? Yang pertama, tidak ada lagi perusahaan minyak dan gas. Mobil dan motor akan digantikan oleh kendaraan listrik yang akan membuat tidak adanya lagi pencemaran. Yang kedua, akan merevolusi industri penyimpanan energi menjadi lebih baik. Yang ketiga, energi baterai akan tetap ada meskipun digunakan sesukanya. Yang keempat, tagihan listrik yang telah disederhanakan akan datang. Kelima, tidak harus lagi memberi lampu hemat energi yang mahal. Yang terakhir, kekurangan air bersih di dunia akan berakhir karena tidak ada lagi biaya besar untuk transportasi dan pengolahan air limbah. Singkatnya, sumber daya energi abadi akan membawa era kelimpahan dan perkembangan kemajuan ilmiah dan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akan membuka peluang lain yang tidak akan kalah menakjubkan bagi umat manusia. Tetapi di balik itu, teknologi tersebut juga memberikan dampak negatif bagi dunia. Di antaranya, mungkin akan terjadi perang, kehancuran, serta kemungkinan bencana global. Jika energi tersebut ditemukan, negara-negara penghasil minyak akan mengalami kerugian. Hal tersebut bisa menjadi pemicu terjadinya peperangan, hingga kemungkinan bencana global. Untuk itu, agar teori ini bisa dikembangkan lebih lanjut dan dapat direalisasikan dengan cepat, negara-negara harus memiliki kesadaran serta tujuan yang sama agar saat teori ini dapat diwujudkan, tidak akan ada perang, kehancuran, dan juga bencana global. Hingga saat ini, pengaplikasian energi kuantum untuk menjadi sumber energi yang dikonsumsi umum atau dalam skala besar masih tidak dapat direalisasikan. Selain melawan hukum kekekalan energi, baterai kuantum yang tidak ada terbatasnya
memerlukan penelitian berlanjut karena hingga saat ini para ilmuwan masih mengembangkan temuan tersebut. Tetapi, hal tersebut bisa saja terjadi jika para ilmuwan mampu memecahkan masalah yang menjadi penghambat terciptanya energi tersebut. Dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat, mungkin saja baterai kuantum yang tidak terbatas dapat diciptakan, tapi tidak dalam waktu yang dekat. Man, I'm not sorry, I'm dirty. Man, I'm not sorry, I'm dirty. Keep on talking, we don't play by the rules.